Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 2 sampai dengan 6 September 2024. Lanjut bullish, profit taking mengintip, tetap uptrend. Ya, pasar investasi domestik pada minggu yang lalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya. Pasar keuangan di minggu lewat ini lanjut bullish dengan IHSG mencetak rekor barunya selama 3 pekan berturut-turut dan rupiah bullish 5 minggu berturut-turut. Capital inflow terus mengalir sekitar 6,2 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. BPS merilis jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan 2019. Sentimen global saat ini adalah ekonomi AS yang bertumbuh lebih kuat, yang meredakan kekhawatiran resesi serta peluang pemangkasan bunga The Fed yang tidak terlalu agresif. Sementara itu, data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah rilis inflasi IHK di hari Senin dan data cadangan devisa pada hari Jumat nanti. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBiz News, Domestic Market Review and Outlook periode 2 sampai dengan 6 September 2024. Kita awal dengan pasar oil Indonesia. IHSG pada minggu yang baru lewat ini terpantau berakhir menguat cukup signifikan dan mencetak rekor tertinggi lagi di pekan ketiganya dalam pasar yang uptrend, dipimpin antara lain sektor infrastruktur dan emiten bank besar. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya juga positif. Secara mingguan, IHSG ditutup menguat 1,51% ke level 7.544. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan terkoreksi profit taking sejenak namun tetap uptrend. Beralih ke mata uang rupiah, terhadap dolar AS pekan lalu lanjut bullish di minggu kelimanya dan sempat bertengger di sekitar level 11 bulan tertingginya di antara data pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik yang menepis kekhawatiran datangnya resesi. Sehingga rupiah secara mingguan berakhir menguat 0,52% ke level 15.487 per US dollar. Atau secara sebulan menguat sebesar 4,95% yang merupakan terkuat dalam 4 tahun terakhirnya. Sementara itu dolar global rebound dari bearish 5 pekannya. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan akan lebih melandai dengan bias menguat atau kemungkinan rupiah dalam konsolidasi dan sempat terkoreksi profit taking. Beralih ke harga obligasi rupiah, pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik tipis secara mingguannya terlihat dari pergerakan turun tipis yield obligasi dan berakhir ke level 6,625% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah berlanjutnya aksi beli investor asing di SBN, sementara yield US Treasury terpantau rebound dari koreksi 2 pekannya. Ya, pemirsa setia VBiz News, menurut data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan. Kelompok kelas menengah dan yang menuju kelas menengah mencakup 66,3% dari total populasi Indonesia, dengan porsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,5% dari total konsumsi nasional. Namun sejak pandemi COVID-19 pada 2019, jumlah kelas menengah mengalami penurunan dari 57,3 juta orang atau 21,45% pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024. Sementara itu berdasarkan data transaksi 26 sampai dengan 29 Agustus 2004 dilaporkan Bank Indonesia, non-residen tercatat beli neto 6,21 triliun rupiah atau capital inflow terdiri dari beli neto 3,89 triliun rupiah di pasar saham, 1,56 triliun rupiah di SRBI dan 0,76 triliun rupiah di pasar SBN. Ya, demikian pemirsa setia VBiz News, kita sudah membahas bersama VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 2 sampai dengan 6 September 2024. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay healthy dan salam VBiz.